Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video tayangan sekarang ini kami akan nge-vlog saja ya, nge-vlog permasalahan air yang istilahnya kok ke titik kerannya kecil ya, semacam ini ya. Ini dari 4 titik cuman 2 yang nyala, sedangkan ini dari 3 titik semuanya keluar air tapi kecil. Nah, ini titik-titik di kamar mandinya WC biasanya deras, ini sangat kecil. Oke, sumber permasalahannya dari mana gitu ya. Kita cek satu persatu, kita lihat dulu debit airnya yang masuk ke water turn cukup deras ya, dan bening ya. Ini pasokan air yang masuk ke water turn ini. Lalu tahap pertama kita akan cek ini dia punya instalasi ya, jalur induknya ya. Ini sudah berjalan atau sudah terpasang kemungkinan ya. Karena setahu saya sudah berada di wilayah mengatasi pekerjaan-pekerjaan di sini tuh udah lama. Mungkin ini sudah terpasang ada 30 tahunan lebih kali ya. Itu perkiraan saya ya. Oke, sekarang kita akan mulai pengecekan dari satu pipa instalasi utama ini, dan pas kebetulan di pangkal ini tidak ada stop keran, kita pasangkan dulu stop kerannya karena satu persatu kita akan mulai dipotong dia punya pipanya dengan jarak rata-rata sepanjang dia punya selang ya sebagai pembersihnya. Ini kita mempergunakan selang yang lumayan kaku yang ada seratnya ya, jadi sangat membantu untuk membersihkan kotor yang ada di dalam pipa gitu. Oke, ini udah mulai deras ya dari water turn-nya yang keluar. Ini pemotongan pertama ya. Nah, seperti ini. Ini sumbatannya, ini pipa ukuran besar loh, 1/4. Ini hanya muat telunjuk saja ya, di dalamnya sudah banyak kotor. Ya, tadi yang kami katakan ini instalasi mungkin sudah terpasang berpuluh-puluh tahun, dan saat ini hanya tinggal permasalahan-permasalahan yang akan terjadi gitu ya. Oke, ini jarak 6 meter kita potong dan kita mulai untuk melakukan pembersihan. Untuk yang ingin menyimak silahkan simak saja sampai tuntas hingga nanti di keran-keran yang istilahnya tadinya tidak keluar bisa jadi ada keluar gitu air ya. Nah, bisa diperhatikan ini sudah mulai mengeras ya, kotor-kotoran yang istilahnya nyangkut lah gitu ya, sedikit demi sedikit dengan jeda yang sekian puluh tahun ya, 20 atau mungkin 30 tahunan ya, kurang lebih ya. Nah, ini udah mulai rontok ya. Nah, ini sangat mudah untuk mengatasinya. Kita tinggal mempergunakan selang yang kaku saja. Nah, ini udah mulai rontok, dan debit airnya juga dari pipa 1/4 ini sekarang sudah kelihatan full gitu ya keluarnya. Nah, ini tadi kami tidak cukup 1 kali saja, ini yang kedua kalinya dengan di pipa yang sama untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di dalam pipa tersebut gitu ya. Oke, sekarang sudah merasa bersih ya. Untuk membersihkan semacam ini diketok-ketok itu udah nggak mungkin keluar ya. Dengan cara seperti ini 100% ini pipanya tuh bisa bersih kembali gitu ya. Oke, ini tahap demi tahapnya ya, berikut sepanjang ya kurang lebih pipa
dari water tolon itu menuju ke titik keran untuk yang induknya ini kurang lebih tuh 9 batang ya kurang lebih sekitar 36-an meter lah totalnya ya. Wah, kotornya ya seperti ini. Oke, kita satu kali lagi. Nah, semakin terus saja kita tusuk-tusuk dengan selang kaku ini ya. Hanya selang kaku yang berserat ini yang bisa membantu untuk mengatasi permasalahan pipa tersumbat. Yang tersumbatnya bukan tersumbat biasa, tetapi sudah mengeras lengket di dalam pipa gitu ya. Oke, kalau merasa rontokannya sudah terlihat tak ada gitu, baru selang tersebut kita cabut. Nah, ini dia ya, tuh airnya sekarang diameter 1/4 pipa ini sekarang sudah terisi full ya. Ini udah lancar kembali aliran airnya. Seperti biasa, setelah pemotongan kita tutup, lalu kita melakukan proses pembersihan sampai tuntas. Dan alhamdulillah ini kita anggap sudah tuntas semua ya, sampai ke pangkal. Hanya tinggal nanti membersihkan di area bawah ya. Ini kita pantau dari atas. Kita zoom dulu. Nah, seperti ini derasnya ya. Jadi kotor-kotor seperti itu tuh walaupun ditekan dengan tekanan air yang deras gitu ya, yang gede, yang kenceng, itu karena udah mengeras, kotoran itu tidak bisa 100% keluar. Hanya dengan cara seperti itu untuk mengatasinya gitu ya. Oke, kita cek untuk instalasi titik kerannya seperti ini ya. Nah, ini untuk kontrolan. Jadi ketika kita yang pipa ke atas ini, yang satu innya juga udah kita ganti karena udah kelihatan banyak rembesan ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Setelah kita pasang lagi stop keran di area sini, yang tadinya juga ada cuman sudah rusak gitu ya. Kita ganti. Oke, kita ganti pipanya, kita konekkan terlebih dahulu ya. Setelah pipa dibersihkan dan ini dari stop keran sudah ke konek instalasi, kita cek ke pengontrolannya di bawah sini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat deras sekali sekarang. Lalu dari sini tuh kan dibagi-bagi untuk beberapa titik ya, untuk ke kamar mandi, unit aliyah ada, untuk WC di sekitar sini juga, tempat ngambil air wudhu juga ada gitu ya. Jadi di cabang itu 3 cabang berarti ya. Nah, ini berhubung di area titik keran juga keluarnya belum memadai, berarti dari titik keran ini instalasi ada sumbatan ya. Mau tidak mau kami rocok lagi seperti ini, mempergunakan kawat ya. Nah, ini kotorannya seperti ini. Sebetulnya dulu ya, kalau mau bagus atau mau awet untuk
instalasi ke keran-keran ini, utamanya itu harusnya tetap 1 in gitu, setidaknya 1 in, baru untuk ke titik kerannya setengah. Kalau ini dari jemperan atau bepasan itu menuju 4 titik keran ini hanya mempergunakan pipa setengah, ditambah lagi udah mulai ada sumbatan, ya hasilnya seperti ini. Walaupun dari atasnya deras, tetap airnya itu kecil, jadi tetap harus kita bersihkan ke titik-titik instalasi pipa yang untuk ke kerannya. Dan ini hasilnya ya, sekarang sudah mulai dari setiap titik keran itu keluar. Yang tadinya sama sekali hanya 1 titik yang keluar, sekarang 4-4-nya keluar. Nah, untuk kederasan seperti ini yang tadi kami katakan, kalau ingin deras itu sebetulnya jalur sebelum dibajak atau dibepas ke setiap keran tuh harusnya 1 in, tapi ini setengah in semua. Tapi cukuplah untuk menghemat pengguna air ya, seperti keluarnya seperti ini tuh, untuk ngambil air wudhu itu sangat cukup gitu. Yang penting di setiap keran itu sudah ada keluar air, tidak seperti sebelumnya yang dari 4 titik keran itu cuman 1. Yang dari 3 titik keran tempat ambil air wudhu, 3-3-nya hidup, tapi seperti hanya air AC yang netes gitu, kecil lah gitu ya. Jadi sekarang kalau kita nyalakan semua ya, yang cukup deras tentu di kamar mandi yang ditampung dengan wadah ember itu memerlukan kederasan yang memadai karena untuk pengisian ember yang lebih cepat. Tapi untuk area-area ngambil wudhu dengan posisi seperti ini masih memadai untuk bisa membasuh ketika ngambil wudhu gitu ya. Nah, ini untuk pengisian wadah sekarang sudah deras ya. Oke, itu saja vlog dari kami, tayangan video proses pembersihan pipa yang mengakibatkan ke titik keran kecil bahkan ada yang mati. Terima kasih, sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang atau di tayangan-tayangan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes.